Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, kunci agar doa dijawab Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik, hari yang diberkati Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, urapilah kami, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kunci agar doa dijawab Tuhan. Lukas pasal 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, ada kata mintalah maka akan diberikan kepadamu. Bukan berarti kita sembarang meminta lalu kemudian Tuhan jawab begitu saja. Kata minta di sini kita mesti tahu siapa Tuhan yang kita kenal. Kita mesti tahu hatinya Tuhan. Kita mesti tahu kehendak Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah yang kita minta ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan hatinya Tuhan, atau ini hanya keinginan daging saja, atau ini hanya ingin memuaskan hawa nafsu. Jadi kita mesti tahu kata mintalah bukan berarti kita sembarangan. Untuk itu kita perlu belajar untuk mengetahui isi hati Tuhan. Jadi saudara, ada beberapa kunci yang perlu kita ketahui agar doa kita itu kemudian dijawab Tuhan. Bagaimana saudara cara Tuhan untuk kemudian memenuhi janjinya? Apakah jawaban atas permintaan kita tergantung diri kita sendiri atau tergantung Tuhan? Haruskah kita meyakinkan Tuhan tentang kebutuhan kita? Jika Dia setuju dengan pentingnya kebutuhan kita, pertanyaannya, dapatkah kita mengubah pikiran Tuhan? Saudara, yang perlu kita tahu bahwa Tuhan lebih ingin kita itu memberi. Tuhan itu lebih ingin memberi daripada menerima. Apa artinya? Tuhan itu lebih ingin Dia itu memberikan yang terbaik kepada kita. Karena memang Dia adalah kasih. Dia begitu mengasihi kita. Doa adalah bukti bahwa kita itu membangun hubungan yang spesial dengan Tuhan. Tentunya bukan doa karena rutinitas, bukan doa hanya karena list doa permintaan yang kita berikan, tapi kita berdoa hanya karena satu hubungan spesial, hanya karena keintiman. Itulah yang membuat kita mengenal Tuhan secara baik. Saudara, doa akan membawa saudara dan saya kepada kuasa Allah, bahkan memiliki kuasa Allah. Untuk itu, seseorang yang berdoa karena keintiman, karena kedekatan dengan Tuhan, orang itu memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada keraguan
tentang keinginan Allah agar kemudian kita datang kepadanya, lalu kemudian datang dengan segala kebutuhan kita, lalu kemudian kita datang mempersembahkan segala permohonan kita dengan sungguh-sungguh, bertekun dengan iman. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Kita boleh meminta, bertekun, tapi yang sungguh-sungguh dengan hatinya Tuhan, dengan kehendaknya. Sehingga kita tahu apa yang menjadi rahasia atau kunci untuk kemudian semua doa-doa kita itu dijawab Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk kemudian kita mendapat kunci supaya doa kita dijawab Tuhan. Yang pertama saudara, kita harus mengenal Dia secara pribadi. Jadi ketika kita berdoa, kita mengenal Dia secara pribadi. Nah, waktu kita mengenal Dia secara pribadi, kita tahu hatinya. Kita tahu pikiran Tuhan. Kita tahu apa yang berkenan, apa yang menyenangkan hatinya. Sehingga doa kita pun selaras, sefrekuensi dengan hatinya Tuhan, sefrekuensi dengan kehendaknya. Dan itulah kunci untuk kemudian doa itu dijawab Tuhan, karena sefrekuensi, selaras dengan kehendak Tuhan. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Itulah perlunya kita bersekutu, membangun hubungan spesial dengan Tuhan. Jadi itu yang pertama saudara. Lalu yang kedua adalah setelah kita membangun hubungan adalah ada iman di dalam hubungan itu, di dalam doa itu. Kita nggak bisa hanya berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, hanya sekedar berdoa, hanya liturgi saja. Tapi kita berdoa harus dikandung dengan iman. Sebab firman Tuhan berkata Matius 9 ayat 29, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi tentunya iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama saudara, kunci doa dijawab Tuhan, membangun hubungan pribadi, mengenal Tuhan secara pribadi. Yang kedua adalah ada iman di situ. Sebab iman mampu memindahkan gunung. Iman akan melakukan hal-hal yang ajaib. Iman menyenangkan hati Tuhan. Iman berkenan di hatinya Tuhan. Jadi perlunya kita punya iman. Sekali lagi, iman muncul karena pengenalan, karena hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi yang pertama, membangun hubungan, keintiman dengan Tuhan, pengenalan. Yang kedua, ada iman. Ini menjadi kunci kemudian doa kita dijawab Tuhan. Lalu kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya setelah kita mengenalnya, kita punya iman, kita juga mesti taat menuruti segala perintahnya. Kata menuruti segala perintahnya artinya ada satu ketaatan. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat yang berkenan kepadanya. Jadi kunci yang ketiga saudara adalah kita taat menuruti segala perintahnya, maka doa kita akan dijawab Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah miliki 3 hal ini. Bersekutulah dengan Tuhan, milikilah iman, lalu milikilah ketaatan menuruti segala perintah firman-Nya. Maka lihatlah doa kita akan dijawab Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami.
Kami percaya waktu kami bersekutu dengan Engkau, mengenal Engkau, hidup dengan iman, dan kemudian taat, maka kami percaya doa kami pasti dijawab Tuhan. Dan aku percaya umat-Mu yang mendengarkan ini, doa-doa mereka yang lahir karena pengenalan, doa-doa mereka yang lahir karena iman, doa-doa mereka yang lahir karena ketaatan, maka doa mereka akan dijawab Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.